Shalom Rehoboth Kids. Happy Sunday. Kakak mau ingetin lagi nih buat adik-adik semua, tetap di rumah aja. Kalau harus keluar, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan sering-sering cuci tangan. Dan adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan minggu lalu? Ayat hafalan minggu lalu ada di Mazmur 139 ayat 14a yang bunyinya, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Adik-adik udah siap beribadah? Siap dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu, berdoa dipimpin oleh Kak Elsa. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang seminggu ini. Sebentar kami akan mulai ibadah ini, berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Yuk adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Ikutin gerakan kita ya. Kesetiaan-Mu pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yeay. Ayo adik-adik, kakak ajak kalian untuk lebih semangat lagi memuji Tuhan. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman
cuip ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Yang dibenarkannya karena iman kita hidup, karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita. Yeay, puji Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama yuk. Saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sama-sama kita nyanyi dari awal ya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, ajar kami menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau lanjut ke alfabet yang selanjutnya, yaitu F. Kita mau belajar tentang faith atau iman. Apa sih pengertian dari iman itu? Sama-sama yuk kita mau baca di Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa sih maksud dari ayat ini? Maksudnya itu, iman adalah ketika kita yakin sungguh-sungguh tentang sesuatu yang kita harapkan. Yakin sungguh-sungguh tentang sesuatu yang nggak dapat kita lihat. Contohnya nih, waktu adik-adik punya cita-cita pengen jadi dokter. Nah, untuk jadi dokter kan masih lama, adik-adik masih harus belajar, masih harus sekolah. Tapi dari sekarang, waktu masih kecil, adik-adik udah percaya bahwa adik-adik bisa jadi dokter suatu hari nanti. Nah, itu namanya iman. Iman itu adik-adik berarti percaya tanpa perlu melihat dahulu. Iman itu berarti kita yakin tentang sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang terlihat mustahil bagi manusia, pasti bisa terjadi. Contohnya, seperti di Alkitab, ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia beriman bahwa dia pasti bisa sembuh hanya dengan menyentuh jubahnya Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia benar-benar sembuh loh. Bahkan Tuhan sendiri takjub akan iman yang dimiliki oleh wanita ini. Lalu ada juga cerita tentang Daud. Waktu Daud mau melawan Goliat, seorang raksasa yang besar banget, dia beriman dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong dia melawan Goliat. Dan akhirnya adik-adik tahu sendiri kan, dia menang loh melawan Goliat. Lalu ada juga tentang Abraham dan Sarah. Mereka berdua udah tua banget, tapi belum punya anak. Namun mereka berdua percaya bahwa Tuhan pasti akan mengaruniakan mereka seorang anak. Dan akhirnya karena iman yang mereka miliki, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan seorang anak yang dinamakan Ishak. Nah, dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa ketika kita memiliki iman, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang belum pernah terjadi, pasti bisa terjadi. Lalu apa sih keuntungan iman itu? Adik-adik tahu nggak kalau kita punya iman banyak banget keuntungannya? Seperti di Ibrani 11, di situ banyak tokoh Alkitab yang diceritakan ketika mereka memiliki iman, Tuhan bekerja secara luar biasa dalam hidup mereka. Nah, kali ini Kak Elsa mau kasih 3 contoh. Yang pertama ada Nuh. Ketika ia memiliki iman, Tuhan menuntun hidupnya. Tuhan juga kasih Nuh petunjuk. Yang kedua ada Sarah. Ketika Sarah percaya kepada Tuhan kalau Tuhan akan memberinya keturunan, Sarah diberi Tuhan damai sejahtera. Yang ketiga ada orang Israel. Ketika orang Israel punya iman, tembok Yeriko runtuh. Seperti itu juga ketika adik-adik di rumah punya iman. Ketika kita punya iman, Tuhan akan memberi kita tuntunan. Tuhan juga akan kasih kita damai sejahtera. Seperti yang dikatakan di Matius 17 ayat 20, di sana dikatakan kalau iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Seperti itu juga kalau kita punya iman bagi segala sesuatunya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kuncinya adalah kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, tapi di tengah kita melangkah menjalani iman yang sudah diceritain sama Kak Emi dan Kak Elsa, kita juga pasti akan mengalami masalah atau tantangan. Misalnya adik-adik yang udah kepikiran dari sekarang nanti pengen kuliah di sini, pengen kuliah di situ, tapi orang tua adik-adik nggak punya dana yang cukup, orang tua kita terbatas, atau mungkin kita merasa impian kita tuh terlalu besar. Nggak mungkin aku bisa jadi dokter, nggak mungkin aku bisa jadi tentara, nggak mungkin aku bisa jadi polisi. Nah, tapi hari ini saya mau ingetin kalau iman yang penuh, iman yang kuat kepada Tuhan itu mampu mengalahkan semua tantangan itu, mampu mengalahkan rasa takut kita, mampu mengalahkan rasa khawatir kita dengan iman yang kuat tadi. Oleh karena itu, adik-adik harus tetap setia, tetap rajin, tetap berdoa. Sekalipun mungkin sekarang kita nggak bisa beribadah sama-sama, kita nggak bisa ketemu setiap minggu, tapi kan kita masih diberi anugerah, masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk beribadah online, beribadah bersama-sama dari rumah kita masing-masing. Untuk kita tentunya belajar firman.
Dan firman yang kita pelajari itu yang nantinya akan membuat iman kita itu setiap hari semakin bertumbuh. Oh iya, Kak Elsha punya cerita nih. Ceritanya ini tentang papanya Kak Elsha, namanya Pak Samuel. Jadi Pak Samuel ini dulu punya penyakit yang namanya Stephen Johnson Syndrome. Penyakitnya ini terjadi karena Pak Samuel ini salah minum obat. Jadi obatnya itu nggak cocok dengan tubuhnya Pak Samuel. Singkat cerita, penyakitnya buat badannya Pak Samuel itu jadi gosong semua, melepuh, sampai mukanya, bibirnya, mulutnya, semuanya melepuh. Dan penyakitnya itu membuat kedua matanya nggak bisa lihat. Pak Samuel ini jadi buta. Kalau teman-teman, kalau adik-adik mau lihat, gambarnya ada di sini. Ini fotonya waktu Pak Samuel lagi sakit. Singkat cerita, Pak Samuel dibawa ke rumah sakit. Ternyata penyakitnya ini sudah stadium 4. Maksudnya stadium 4 itu penyakit yang diderita sama Pak Samuel ini udah yang paling parah, udah parah banget pokoknya. Sampai dokter-dokter yang ada di Surabaya ini udah nggak bisa lagi. Aku nggak bisa nanganin, bantu nyembuhin Pak Samuel ini. Sehingga Pak Samuel harus dibawa ke Singapura. Dan di Singapura pun cuma bisa berobat beberapa kali karena biaya yang terlalu mahal pada saat itu. Singkat cerita, Pak Samuel dibawa kembali ke Surabaya. Di Surabaya, dokter udah bilang hidupnya Pak Samuel ini udah gak bisa lama lagi. Hidupnya Pak Samuel cuma bisa bertahan 2 minggu lagi. Karena memang penyakitnya yang begitu parah banget. Tapi Pak Samuel percaya, Pak Samuel berdoa terus setiap hari. Dia percaya kalau Tuhan mampu sembuhin Pak Samuel, Tuhan mampu sembuhin dia. Kalau Tuhan aja bisa bikin orang yang lumpuh berjalan, bisa ngubah air jadi anggur, kenapa Tuhan gak bisa sembuhin Pak Samuel gitu. Terus akhirnya 2 minggu kemudian, ada suster yang datang ke kamarnya Pak Samuel untuk mengganti perban di badannya Pak Samuel. Kemudian tiba-tiba Pak Samuel ini ngomong, "Suster, saya ada di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya ya?" Terus susternya bingung, "Loh, Bapak tahu dari mana?" Sedangkan Pak Samuel ini nggak pernah tahu Pak Samuel dirawat di rumah sakit mana. Terus Pak Samuel jawab, "Ini ada tulisannya di ranjang." Terus susternya bingung, "Loh, Pak Samuel bisa melihat?" Terus susternya dengan senang sekali dia panggil dokter, dokter, Pak Samuel sudah bisa melihat." Akhirnya Pak Samuel, dokternya datang untuk periksa Pak Samuel. Ternyata adik-adik tahu apa yang terjadi? Pak Samuel sembuh, matanya bisa lihat, badannya yang melepuh tadi, yang gosong-gosong udah hilang. Sampai sekarang badannya Pak Samuel tuh bersih, nggak ada sisanya. Adik-adik tahu semuanya karena apa? Semuanya karena Pak Samuel beriman sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan kalau Tuhan mampu sembuhin dia. Jadi sekalipun kita masih kecil, tapi kita mau sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Kita sama-sama dengar perintahnya Tuhan dan melakukannya dengan taat. Kita mau beriman dengan Yesus. Ayo, Kak Elsha mau sama-sama mengajak kalian untuk bilang, "Aku mau beriman kepada Yesus." Ya, 1, 2, 3. Aku mau beriman kepada Yesus. Amin. Nah sekarang gimana caranya Kak Elsha? Aku udah mau beriman sama Tuhan Yesus. Tapi gimana caranya? Kak Elsha kasih tahu. Yang pertama kita harus percaya. Percaya kalau semuanya itu udah Tuhan yang atur. Percaya kalau cita-cita kita udah Tuhan yang siapin. Dan Tuhan sudah menyiapkan masa depan kita yang indah sekali. Dan kalau kita sudah percaya, yang kedua kita harus selalu berdoa. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi keinginan hati kita, apa yang menjadi cita-cita kita, harapan kita doakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita sudah doakan, jangan lupa juga kita harus berusaha. Kita berusaha terus, kita melatih diri kita. Kalau cita-cita kita berhubungan dengan hobi kita, ya kita latihan terus. Kalau kita mau jadi nanti, aku pengen jadi pemain bola, pemain basket. Terus hobi kita main basket. Ya kita pelajari teknik-teknik apa aja yang ada di basket. Terus cara-cara yang harus dipelajari, itu dipelajari semuanya supaya kita bisa sama-sama melangkah untuk mencapai cita-cita kita. Puji Tuhan adik-adik, ini adalah firman Tuhan pada minggu ini. Kita harus tetap setia, tetap percaya, tetap beriman sama Tuhan.
Karena Yesus kita luar biasa, maka kita akan menjadi anak-anak yang luar biasa juga. Dan seperti biasa, kita akan ada ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini ada di Ibrani 11 ayat yang pertama, yang bunyinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oke, amin adik-adik. Sekarang kita sudah selesai, kita mau berdoa dulu. Kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata. Bapa dalam surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah iman yang ada dalam hati kami, ada dalam diri kami, boleh kami kembangkan terus. Biar tiap hari bertambah terus, bertumbuh-tumbuh terus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, kepandaian, kekuatan, biar adik-adik yang di rumah boleh melakukan aktivitas sehari-hari dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa buat kedua orang tuanya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati aktivitas yang mereka lakukan, biar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau tutup ibadah pada hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekian ibadah pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.